Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahid dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan temanya tentang korupsi, di mana saya akan menjelaskan tentang kontra korupsi dan wewenang penegak hukum ya. Yang pertama yaitu tentang kontra korupsi, di mana memang dalam kontra korupsi ini masih dalam perdebatan masalah hukuman dari orang-orang yang melakukan korupsi. Di antaranya yaitu hukuman mati bagi orang yang melakukan korupsi. Ini merupakan sampai detik ini, sampai saat ini dijadikan sebuah perdebatan, karena ada sebagian yang setuju dengan hukuman tersebut dan ada juga yang tidak setuju. Ada berbagai alasan kenapa kontra hukuman mati ini tidak setuju. Alasan yang pertama yaitu karena dengan hukuman mati ini merupakan hukuman yang berat yang dapat menimbulkan rasa jera ya. Jelas, karena yang namanya hukuman mati dapat menimbulkan rasa jera. Karena dengan alasan tersebut ada yang lebih efektif selain dengan hukuman mati, yaitu dengan cara pencegahan melalui perbaikan sistem pemerintahan. Itu yang pertama ya. Karena dengan memperbaiki sistem pemerintahan ini akan dapat mengurangi korupsi ya. Karena ketika sistem pemerintahan berjalan dengan baik dari segi keuangan dan hal apapun itu, maka korupsi pun dapat dicegah ya. Kemudian selain itu dengan penegakan hukum juga, karena dengan penegakan hukum yang adil dan yang seadil-adilnya, misalkan bagi pelaku korupsi dipenjarakan misalkan 7 tahunan atau diambil aset-asetnya ya dari hasil korupsi. Jadi seperti itu cara yang lebih efektif menurut kalangan yang tidak setuju. Itu merupakan sampai saat ini dijadikan sebuah perdebatan mengenai hukuman korupsi, yaitu hukuman mati ini ya. Kemudian yang kedua yaitu wewenang penegak hukum, di mana memang dalam penegakan hukum dalam korupsi ini KPK ya, yang merupakan KPK ini merupakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK ini merupakan suatu lembaga yang bersifat independen. Jadi independen itu tidak termasuk atau tidak ikut dengan partai manapun. Jadi KPK ini hanyalah partai lembaga negara yang ditugaskan untuk memberantas korupsi, begitu kan? Kemudian KPK ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Karena yang namanya KPK ketika mengurus seseorang yang melakukan korupsi, ketika seorang yang melakukan korupsi tersebut mempunyai kekuasaan, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap KPK, karena KPK bebas untuk menghukum atau mengadili seorang yang korupsi tanpa adanya terhalang oleh, karena misalkan seseorang dia memiliki kekuasaan, tidak terhalang oleh seperti itu, karena yang namanya KPK merupakan lembaga negara ya, gitu kan. Jadi seperti itu penjelasan saya mengenai kontra korupsi dan wewenang penegak hukum, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai korupsi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kedua pada mata kuliah pendidikan anti korupsi semester 7 Universitas Matlaul Anwar tahun pelajaran 2020, materinya adalah jenis, perilaku, dan ciri korupsi. Secara yuridis, pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri
atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Inti arti dari penjelasan tersebut bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Jenis bentuk korupsi diantaranya penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Yang kedua, suap menyuap. Contohnya sogok tilang kendaraan pada saat di jalan raya. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Kadang ada penulisan kwitansi kosong. Itu cirinya. Yang keempat, penjelasan pungli oleh aparat yang memiliki jabatan. Yang kelima, perbuatan curang. Contohnya pemborong proyek bekerja sama dengan kontraktor bahkan dengan penyedia atau supplier barang. Yang keenam, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Vendor dalam proyek. Pegawai negeri yang ikut terlibat. Nomor 7, gratifikasi. Contoh gratifikasi itu pemberian hadiah untuk harapan ada timbal balik dari seorang pejabat. Penyebab korupsi diantaranya ada yang keserakahan, yang kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat pengungkapan. Korupsi bisa terjadi karena terpaksa, dipaksa, dan memaksa. Berikutnya ciri korupsi. Yang pertama, selalu melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, bersifat rahasia dan tertutup. Motif yang melatar belakanginya. Yang ketiga, melibatkan unsur kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, berusaha melindungi di balik pembenaran hukum. Yang kelima, koruptor biasanya memiliki jabatan atau kekuasaan yang memiliki wewenang. Yang keenam, setiap tindakan mengandung unsur penipuan. Yang ketujuh, bentuknya selalu melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Yang kedelapan, dilandaskan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap bentuk korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan. Dan yang terakhir, yang 10, tipikor, identik melanggar norma, tugas, dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Demikian materi pertemuan kedua mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi semester 7 Universitas Matlaul Anwar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Tatan Sugilar dari Ilmu Pemerintahan semester 7B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan motivasi korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi yakni tindakan korupsi merupakan tindak kejahatan yang terjadi akibat penyelewengan wewenang atau tanggung jawab. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi dan juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci menjadi 3 bagian. Yang pertama, sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi karena seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri
dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Kedua, gaya hidup konsumtif. Di era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Oke, yang selanjutnya, motivasi korupsi. Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah. Motivasi korupsi dibagi ke dalam: yang pertama, korupsi karena kebutuhan; yang kedua, korupsi karena ada peluang; yang ketiga, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri; yang keempat, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah; yang terakhir, korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Fahri, asal Fakultas Universitas Matlaul Anwar, bagian prodi Ilmu Pemerintahan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang anti korupsi, penyelenggara atas hak kewajiban peran masyarakat. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Tentunya bahwa tindakan korupsi merupakan salah satu tindakan pidana yang sangat menyengsarakan rakyat karena menyalahgunakan dana milik negara. Dan selanjutnya, penyelenggara anti korupsi. Yang pertama yaitu ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas dalam menyelidiki, penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Berikutnya ada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri yang bertugas dalam penyelidikan dan menyediakan atas semua tindak pidana, termasuk pidananya adalah korupsi. Dan selanjutnya, asas anti korupsi dapat dalam Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010. Yang satu, asas presumption of quality atau perduga, salah satu pasal 35, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asas usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan negara pidana. Yang kedua pasal 68, asas legislasi, yaitu Undang-Undang TPPU. Ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencurian yang mempunyai peraturan tersedia baik penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan serta pelaksanaan. Dan yang ketiga, asas pembuktian terbaik pasal 77 dan 78 ayat
Dan selanjutnya peran masyarakat. Peran masyarakat yaitu bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain. Yang ke satu, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, hak untuk memperoleh layanan dalam informasi adanya dugaan telah tindak pidana korupsi kepada penegak hukum. Yang ketiga, hak menyampaikan saran pendapat secara bertanggung jawab kepada penyalahgunaan hukum yang menjadikan perkara tindak pidana korupsi. Yang keempat, hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang keenam, yang kelima, penghargaan pemerintah kepada masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya absen Nama Agus Rahmat, semester 6, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dasar hukum pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, survei, monitoring, penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 3 sistem pemberantasan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem, mendorong transportasi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan KPK, menerima laporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, dan juga gratifikasi. Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Edukasi dan kampanye adalah pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Yang terakhir, upaya yang sangat penting dalam mencegah korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, kerjasama internasional. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Nopis Pratama, semester 7A. Saya di sini akan menjelaskan pengertian ruang lingkup korupsi atau pengertian korupsi. Secara umum, pengertian korupsi adalah suatu tindakan penyelenggaraan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pendapatan lain mengatakan definisi korupsi adalah suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi dapat juga didefinisikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan seseorang terhadap suatu masalah atau organisasi demi mendapatkan keuntungan. Baik, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai tentang korupsi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena kami sama ya, masih dalam proses belajar juga. Dan untuk materinya semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Sekian untuk materi tentang korupsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.